Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meyakini ekstradisi buron kasus proyek IKTP Paulus Thanos yang berhasil ditangkap di Singapura tak terkendala statusnya yang sudah ganti kewarganegaraan. Yusril menyatakan pemerintah tengah bernegosiasi dan menunggu tanggapan pemerintah Singapura terkait status Paulus Thanos yang sudah bukan WNI. Menurut Yusril, meski sudah ganti nama menjadi Tian Po Chin dan pindah ke warganegaraan Afrika Selatan, Paulus Thanos merupakan WNI saat melakukan tindak pidana korupsi. Soal pindah warga negara, menurut Yusril, harus melalui pelepasan kewarganegaraan Indonesia lebih dahulu. Paulus Thanos buron sejak 2019 setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi proyek IKTP yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu, dia warga negara apa? Ya. Dan saya kira belakangan dia baru pindah ke warga negara Afrika Selatan, dan itu pun kita mesti mempelajari juga. Karena proses itu pindah warga negara itu kan harus ada pelepasan lebih dulu terhadap warga negara Republik Indonesia. Sementara ini kita masih menganggap yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, dan seperti kita ketahui bahwa ekstradisi memang hanya menyangkut warga negara kita yang melakukan kejahatan di negara lain, dan apa yang kita anggap sebagai kejahatan juga adalah kejahatan di negara yang bersangkutan. Buron kasus korupsi proyek IKTP Paulus Thanos berhasil ditangkap di Singapura hari Rabu. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan telah menerima permohonan ekstradisi Paulus Thanos dari Kejaksaan Agung. Menteri Hukum menyebut proses ekstradisi bisa selesai 1 atau 2 hari tergantung kelengkapan dokumen yang diperlukan oleh otoritas Singapura. Permohonan dari Kejaksaan Agung kami sudah terima. Karena itu lagi diproses oleh otoritas pusat, dalam hal ini adalah Direktorat OPHI di Dirjen AHU, bahwa masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Mabes Polri, terutama yang Interpol ya. Jadi ada masih dua atau 3 dokumen yang dibutuhkan. Semua bisa sehari, bisa 2 hari, tergantung kelengkapan dokumennya. Karena kan itu permohonan harus diajukan ke pihak pengadilan di Singapura. Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap, ya pasti akan diproses. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Tessa Mahardika membenarkan KPK bersama Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung dan Polri tengah berupaya memenuhi syarat ekstradisi Paulus Thanos. Benar ada proses ekstradisi untuk DPO tersangka perkara IKTP inisial PT. KPK saat ini bekerja sama dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan dan Polri untuk memenuhi syarat-syarat ekstradisi tersebut. Kita berharap syarat-syarat tersebut dalam waktu dekat dapat segera dipenuhi dan tersangka PT dapat dimintakan pertanggungjawabannya di perkara IKTP. Paulus Thanos ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek IKTP oleh KPK sejak 2019. Paulus merupakan pimpinan rekanan swasta yang berperan dalam kong kali kong pemenangan tender proyek dan pengaturan fee untuk anggota DPR dan pejabat Kemendagri. Tim Liputan, Kompas TV.